kemelut saya alami di dalam kelas saya kelas 6A. Ada beberapa hal yang menjadi keluhan saya, butuh tindakan pikiran baik dari ibu pimpinan sehingga kemelut yang saya alami ini bisa kita sama-sama tahu dan bisa sama-sama selesaikan secara baik. Kemelut yang saya alami ini terkait dengan kondisi siswa. Akhir-akhir ini siswa saya ada 20, memang siswa saya berjumlah 20 siswa. Namun dari ke-20 siswa tersebut ada beberapa siswa yang jarang mengerjakan tugas yang saya berikan untuk mengerjakan di rumah. Tugas ini dari akhir pembelajaran selalu saya beri tugas pekerjaan, artinya pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di rumah. Namun setelah dari itu, ketika saya melakukan pemeriksaan, ada beberapa anak yang hampir setiap kali tugas tidak pernah mengerjakan dengan baik. Ada yang tidak kerja sama sekali. Nah, ini saya mengalami kemelut yang minta pengertian, penjelasan, solusi yang baik dari pimpinan sehingga kondisi kelas saya ini bisa sama-sama melihat, menindaklanjuti. Dan tetap mungkin juga ada beberapa siswa juga kadang selalu absen. Dalam 1 bulan tuh ada siswa yang 3-4 orang yang tidak hadir di sekolah. Itu dalam 1 bulan tuh mungkin lebih dari 3 atau 4 hari. Nah, ini juga saya juga sudah berusaha seperti apa sesuai dengan kemampuan saya. Jadi mungkin kesempatan ini saya minta pikiran dari Ibu Kepala untuk membantu saya dalam menangani pengelolaan kondisi kelas saya ini. Baik, Pak. Kalau masalah tentang pelakunya ini yang kita bicarakan hari ini memang sangat serius, menyangkut anak didik. Yang pertama kurang konsentrasi tadi ya, Pak? Iya. Kurang konsentrasi. Yang kedua absen. Kira-kira absen itu memang absennya sakit atau tanpa pemberitahuan, Pak? Kalau terkait dengan absen ini, kalau soal absen sakit, izin memang saya pahami. Cuma yang sekarang ini absen alpa, yang mana saya selaku sebagai guru kelas tidak mendengar kabar kondisi keadaan anak di rumah seperti apa. Tidak ada informasi dari rumah terkait dengan ketidakhadiran anak di sekolah, Ibu. Begitu, Pak. Nah, yang pertama tentang kurangnya konsentrasi dalam menerima pembelajaran tadi, Mengerjakan tugas. lalai dalam mengerjakan tugas. Kira-kira Pak sudah punya pendekatan seperti apa dengan murid yang bersangkutan ataukah dengan orang tuanya? Menurut saya kalau setiap hari dengan permasalahan kurangnya konsentrasi dalam belajar, kemungkinan ini saya hanya kasih jalan saja. Kalau bisa mengunjungi rumah siswa yang bersangkutan yang tadi kurang konsentrasi dalam pembelajaran dan juga absen. Seperti itu, Pak, bisa ke rumahnya atau Pak sudah pernah ke rumahnya siswa yang bersangkutan? Baik, Ibu, terkait dengan untuk kunjungan saya, pendekatan saya itu sudah saya lakukan. Saya juga sudah melakukan konseling atau bimbingan pendampingan secara person terhadap anak sendiri di sekolah terkait dengan kondisi yang dialami ini. Itu pun juga sudah berkali-kali saya lakukan, namun tidak ada perubahan. Setelah itu saya ke rumah juga, saya sudah melakukan konseling di rumah bersama dengan orang tua. Saya menyampaikan semua kemelut yang saya alami di kelas terhadap anak bersangkutan ini. Namun sampai saat ini juga kondisi anak juga masih tidak berubah.
Artinya bahwa sudah ada usaha dari saya selaku guru kelas dan sudah konfirmasi kepada orang tua kandungnya di rumah, khususnya di rumah. Tapi sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda kebaikan yang dialami ataukah diberikan dari anak terhadap gurunya di sekolah. Mungkin karena ini faktor apa saya juga kurang tahu, tetapi antara saya sebagai wali kelas dan orang tua sudah saling koordinasi untuk sama-sama menindaklanjuti kemelut ini. Begini itu. Kalau saya merasa bahwa tanggung jawab sebagai guru kelas memang sudah Pak, Iya. sudah, tapi belum ada perubahan ya Pak. Iya, iya. Jadi dari saya, bagaimana kalau Pak mempunyai waktu bisa ketemukan saya dengan siswa yang bersangkutan, baik yang kurang konsentrasi dalam pembelajaran dan juga yang banyak absen. Ya, baik Ibu, saya terima kasih baik. Ini adalah niat baik yang diberikan waktu untuk Ibu pada saya, bahwa akan saya usahakan untuk kedepannya ini saya coba mengadakan pendekatan kepada siswa yang bersangkutan sehingga memfasilitasi sehingga Bagikan gambar berikut. Gambar perkalian yang sesuai dengan gambar tersebut adalah C 2 kali 3. Konsep perkalian yang sesuai dengan perkalian 4 kali 3 ditentukan oleh gambar A. Perhatikan perkalian berikut. 5 kali titik sama dengan 10 kali titik. Angka yang dapat untuk melengkapi perkalian tersebut adalah B 10 dan 5. Menggunakan 2 kantong plastik. Setiap kantong plastik diisi dengan 2 kilo. Bentuk perkalian yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah B 2 kali 5. Oke, mari kita beri satu ya, sekarang kelompok 3. Mungkin bisa mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil kerja kelompok 3. Terima kasih, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 3 kali 1 sama dengan 1 kali 3. Hasilnya 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5. 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi 4 kali 6 sama dengan 6 kali 4. 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi 5 kali 6 sama dengan 6 kali 5. 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi 6 kali 3 sama dengan 3 kali 6. Perhatikan gambar berikut. Lambang perkalian yang sesuai dengan gambar tersebut adalah C 2 kali 3. Konsep perkalian yang sesuai dengan perkalian 4 kali 3 ditunjukkan oleh gambar A. Perhatikan perkalian berikut. 5 kali titik-titik sama dengan 10 kali titik-titik. Angka yang tepat untuk melengkapi perkalian tersebut adalah D 10 dan 5. Adik diminta membeli telur isi ke warung menggunakan 2 kantong plastik. Setiap kantong plastik diisi dengan 5 buah telur. Bentuk perkalian yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah B 2 kali 5. Oke, mari kita untuk kelompok 3. Baik anak-anak, jadi terima kasih banyak karena anak-anak sudah bisa mengerjakan tugas yang diberikan ini secara bertanggung jawab. Jadi terbukti bahwa hasil yang kalian dapat itu dari kerja kelompok ini semuanya pada benar. Benar. Itu pertanda bahwa kalian sudah betul-betul memahami materi pembelajaran kita hari ini
yaitu tentang apa tadi, sifat komutatif pada perkalian. Oke. Baik. Sekarang hasilnya itu, hasil kerja itu dikumpulkan depan. Dikumpulkan di depan. Ya. Oke. Ya. Baik anak-anak, masih semangat? Baik, jadi dengan demikian pembelajaran kita kali ini yaitu tentang sifat komutatif pada perkalian. Sebelumnya Pak mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang, senang. Selain ada video pembelajaran, apa lagi? Senang karena kami bekerja dalam kelompok. Ya, senang karena kita bekerja secara bersama-sama, kerja berkelompok. Jadi kerja berkelompok itu menandakan bahwa kita saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kita saling melengkapi. Jadi terima kasih karena anak-anak sudah dengan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran kita kali ini. Baik, jadi sebagai akhir daripada pembelajaran ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada kali ini? Kesimpulannya apa terkait dengan video pembelajaran yang barusan kita lihat tadi? Kesimpulannya bahwa Walaupun hasilnya ditukarkan, tetapi nilainya tetap sama. nilainya tetap sama. Yang lain, Loris. Baik, kesimpulan daripada pembelajaran kita kali ini terkait dengan sifat komutatif pada perkalian yaitu walaupun bilangan itu ditukarkan tempatnya, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Contoh nyatanya maka 4 kali 6 sama dengan 6 kali 4. 4 kali 6 juga tetap hasilnya 24. 6 kali 4 juga tetap 24. Gitu. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi kita bisa menuliskan rangkuman daripada